بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إلا شاب نشأ في عبادة ربه، أي كما قال صلى الله عليه wasallam. Di subuh pagi hari ini, alhamdulillah kita ketemu dalam rangka apa yang ada kita kajian anak muda. Iya, siapa yang mengatakan pemuda masih? Alhamdulillah. Sudah lama kita nggak begini ya? Iya nggak? Kalau nggak salah dulu terakhir tahun berapa? Jadi nggak bangkit lagi ya muda ya? Selalu masih ingat selalu suka menginap bareng di sini, hidup bareng di sini, kemana-mana. Terus bapak apa ya? Kajian anak muda, yang tua berarti pulang. Sampai suluk ya. Ya begini pengharusnya yang bergerak itu siapa? Anak muda. Kalau yang tua-tua ini sudah jadi antum dulu pak ya. Kita yang bergerak dia menguasai masjid itu siapa? Anak muda. Tapi kita malah dibimbing dengan orang tua. Alhamdulillah. Apa judul kita? Pemuda antara pemuda dahulu sama sekarang. Sudah ketebak nggak materi kita kemana? Ketebak kalau pemuda dahulu salafus saleh, pemuda sekarang pemuda TikTok. Iya. Pemuda zaman dulu salafus saleh, kalau pemuda zaman sekarang pemuda TikTok. Iya. Pemuda, tapi yang dulu ada juga yang berapa? 30 tahun, 40, 50. Tapi 45, 45, 40, 50 itu masih terbilang muda. Baik, semangatnya. Baik, 30, 40, 50 masih terbilang muda. Dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Siti Aisyah. Itu mungkin berusia berapa? 50 sekitar apalagi kalau
kondisi badan masih apa? Kekal ya, kokoh. Pemuda zaman dahulu dan pemuda di zaman sekarang. Kalau pemuda zaman dulu pegang pedang, sekarang pegang apa? Pegang? Nah, tapi masih syukur lah kalau anak-anak siapa masih dari sana masih mau mengadakan kajian. Kalau anak-anak muda yang sepantaran kajian itu ada yang memang tidak punya apa ya pemikiran sama sekali untuk apa untuk agama. Ini bentuk apa kita bilang bahwa kesedihan juga sekaligus kekesalan melihat anak-anak muda yang hari ini ya karena memang banyak faktor kalau kita lihat anak muda kita zaman sekarang. Bisa juga dari pendidikan orang tua yang juga kurang bagus sekarang di rumah, kurang apa ya, kurang ketat gitu, kurang tegas di dalam diri. Ada kadang sampai orang tua itu takut sama anaknya sendiri. Orang tua takut sama anaknya sendiri. Jadi mereka kemana-mana akhirnya. Jadi kadang-kadang anak yang ya sampai SMP, sampai SMA nggak kenal bacaan sholat. Itu mengerikan itu. Sampai SMA nggak mengenal bacaan sholat. Saja ada waktu itu bersolat. Ya sholat. Waktu itu saya perhatikan dia juga pernah baca apa ketika sholat. Kalau sholat itu biasa sebenarnya. Kalau sholat sir kan kelihatan tuh bibirnya membaca. Bisa dilihat dia nggak baca apa di sholat. Saya tanya, nanti tadi baca apa sholat? Namanya? Ya baca Fatihah. Kalau bibir itu bukan gerak ya. Ya baca di dalam hati. Begini ya sahabat. Ya kira-kira kalau orang sholat begini lebih besar mungkin menghayalnya atau membacanya. Terus saya tanya, antum nggak tahu ya kalau sholat itu harus bergerak gitu? Nggak tahu sih. Kira itu mungkin terserah kita aja gitu. Mau bergerak kayak mau nggak bergerak, mau baca pakai hati, mau baca pakai hati. Udah SMA kelas 2 bulan kalau nggak salah kelas 3. Seputar hukum seperti itu tuh masih tahu di kalangan anak-anak SMA. Apalagi yang cewek-cewek yang TikTok tanya aja rukun Islam berapa, nggak tahu pasti rukun iman. Artinya kalau kita ketawa tadi mungkin ya, tapi kenyataan itu memang begitu sekarang kondisi anak-anak muda kita. Kita mau tarik ke masjid juga, karena di masjid juga tidak sesuai dengan apa, tidak sesuai dengan kejiwaannya yang mesti harus dalam kondisi dipikir dengan hal-hal yang menyenangkan segala macam. Karena masjid itu tempat ibadah. Makanya kalau dulu soalnya kalau sekarang kan kita berpikir untuk bagaimana anak-anak muda ini senang ke masjidnya kan. Seperti misalkan ada makan, ada kajian. Dulu zaman Nabi mana ada orang begitu. Maksudnya itu kalau bikin kita sekalian. Kalau kita kan kita bikin dulu mereka senangnya kan. Akhirnya kebablasan juga akhirnya. Bikin senang, lupa bikin bagaimana cara sakit. Nah, jadi akhirnya ada lagi dalam bentuk diajak main, misalkan ya pergi gunung atau pergi apa, tapi lupa cara mendidik dia bagaimana untuk cinta dulu kan di majelis ilmu. Nah ini juga harus menjadi perhatian orang tua. Ya kalau syekh perhatian dari tua. Ada kita selalu sampaikan kenapa di dalam tahap itu mengatakan asyaba rijal lugat pemuda hari ini itu adalah laki-laki masa depan. Laki-laki masa depan di tulang punggungnya itu kita menyandarkan harapan untuk apa? Untuk menjadi estafet dakwah selanjutnya. Jadi kalau anak muda nggak berpikir tentang dakwah Islam, repot nanti. Coba sama siapa kita akan mengharapkan lagi untuk Islam ini?
Kalau bukan kebenaran, baik. Ya makanya bagus kalau masjid itu memiliki perhatian sama anak muda, punya agenda khusus anak muda. Kalau bisa jangan cuma ikhwannya, akhwatnya juga. Akhwatnya juga apa namanya, ajak berpikir untuk bagaimana menghidupi masjid. Akhwat itu bisa berjihad, bukan hanya di mana di rumah. Nanti kalau dia besar tidak berpikir hanya rumah di suami, tapi dia berpikir untuk bagaimana menghidupi rumah dari satu rumah Allah harus diajak untuk memikirkan tentang ibadah, memikirkan tentang dakwah bagaimana. Jadi biasanya kalau akhwat itu karena ruangnya geraknya terbatas ya. Tapi nggak apa-apa begini. Kita bikin agenda sama akhwat sesama ustazah. Karena kalau nggak begitu apa saja. Tidak ada lagi tempat kita untuk menaruh orang. Sementara yang tua-tua juga akan berlalu. Memberikan pendidikan yang bagus, yang baik, itu bagian di antara upaya kita juga. Sebenarnya bukan masalah pada di mana dia semua berkata-kata. Kadang-kadang ada orang sekolah di biasa, sekolah di SMP biasa, tapi dia jadi apa ya? Menjadi ujung tombak dalam berdakwah, jadi ustaz, menjadi ustaz kibar, menjadi guru terkenal dalam guru agama. Kadang-kadang bukan hanya di tempat. Ya kita memilih tempat pendidikan itu bagian dari upaya. Apapun hal, anak muda ini diberikan tempat khusus di dalam agama. Untuk kalau kita lihat kisah Abu Kahfi. Itu Allah bagikan tentang ini awal fityan. Allah sebut tentang masuk anak muda ini ketika bersembunyi atau ketika al-fityan itu bersembunyi siapa anak muda di dalam surah Al-Kahfi. Faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Begitu. Dan ingatlah ketika anak-anak muda itu berdiri. Anak muda itu bisa masuk ya. Sekelompok anak muda yang berani untuk mempernyatakan diri sikapnya terhadap orang-orang yang ada di kekuasaan. Karena dulu kekuasaan itu dia biasanya anak muda di zaman Ashabul Kahfi. Dicari anak-anak muda untuk apa? Untuk ngabung bareng, untuk maksiat bareng. Zina. Kira-kira kalau anak muda sekarang dilegalkan zina misalkan, boleh berhubungan tanpa nikah, jadi undang-undang misalnya di satu negara. Kira-kira anak muda senang nggak kira-kira? Kalau anak-anak bungkus senang aja, wah keren ini. Orang sekarang aja sudah melebihi kemana-mana. Jangankan pacaran, zina, kadang-kadang yang lebih dahsyat dari itu LGBT. Baik, itu dulu di zaman Ashabul Kahfi itu sekelompok anak muda mempernyatakan diri tetap beriman kepada Allah, tetap menjadi mata Allah. Akhirnya mereka meninggalkan segala macam jenis segala macam jenis kemewahan, segala macam jenis kemudahan demi hanya untuk membela agama. Dan ini tentu tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang memang memahami agama itu sendiri. Bagian dari itu. Saya kita ini sulit dan ini kecuali bagi orang-orang yang memang memahami bahwasanya agama itu bagian dari hidup. Nah belakangan anak-anak muda ini kalau kita lihat memang masih setengah sama, jiwanya di mana, ruhnya di mana untuk agama. Bahkan mungkin di tingkat anak-anak yang belajar agama pun di sekolah agama
itu belum ada mungkin untuk apa? Untuk menyatu antara hidupnya dengan agama. Tapi kalau suruh game itu masya Allah. Kalau suruh game itu semua dihafal dengan mereka. Coba suruh hafal Quran, suruh masya Allah. Baik. Banyak faktor yang bisa kita salurkan dalam pendidikan yang salah dan juga bahkan juga kalau kita bisa, kalau boleh kita katakan kurikulum pendidikan yang juga ya berantakan gitu. Tahunnya sekarang ibu di sebagian besar negara tahunnya itu bahwasanya yang namanya maju itu menguasai ilmu umum, bahwasanya ilmu agama ini hanya sedikit orang jadi mundur. Tadi baru kemarin itu PK Malaysia Tuhan, saya dengar dia mengatakan bahwa dai-dai ini satu-satu bikin orang jadi mundur. Ceramahnya setiap hari bikin orang takut, ya tentang akhirat. Jadi orang meninggalkan apa dunia. Oh itu kalau petinggi negara berbicara begitu, ya harus habis sama mereka. Makanya sekarang di mana kita lihat negara itu akan mensupport anak-anak yang main game, tapi kurang mensupport anak-anak yang hafal Quran. Anak-anak hafal Quran kurang menghafal mungkin itu. Kalau harus buka donasi dulu, besar-besaran kalau bisa makan anak-anaknya. Bahkan belum lagi nanti tendensi kelompokan kadang-kadang. Kekuasaan itu kadang-kadang mesti siapa yang duduk kadang-kadang. Kalau yang duduk kelompok ini nanti punya visi itu. Nanti organisasi saya yang dibesarkan pesantren. Kalau yang lain dimatikan aja. Kadang-kadang itu begitu memang kondisi. Akhirnya yang menjadi korban siapa? Anak muda. Tapi anak-anak saya kita tak putus harapan dari itu. Kita tak putus harapan. Karena memang kita tidak menggantung harapan kepada siapa kecuali kepada Allah. Itu dulu anak muda itu di zaman Ashabul Kahfi itu tidak ada tempat untuk menanggung atau tidak ada tempat untuk menanggung harapan kecuali bukan kepada kekuasaan. Karena kita tidak akan punya harapan besar kepada mereka. Karena mereka itu hidup apa itu duniawi. Ya sangat jarang untuk pengertian sama agama. Tapi ya banyak faktor yang bisa kita salahkan. Itu Allah sebutkan. إذ أول فتيته إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ingatlah ketika pemuda-pemuda Goa itu, pemuda-pemuda Goa, ketika mereka maju ke depan membela dan berkata, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Dia berdoa, ya Allah, berikanlah kami dari sisimu rahmat, wa hayyi lana min amrina rashada, dan sempurnakanlah bagi kami dari petunjuk kami atau dari perkara kami rashada, petunjuk. Jadi kita baca di permukaan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu min syari'. Hadis Nabi, ada 7 kelompok yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungannya pada hari tidak ada naungan kecuali naungan siapa? Allah. Ini sering disampaikan. Nah ini anak muda itu tinggal setelahnya itu diasah hatinya, dikristal hatinya. Agar cinta sama agama itu sama seperti kamu cinta sama si fulana. Pernah nggak anak muda ngerasain cinta pertama? Ya pasti pernah kan anak-anak ini. Ya apalagi mungkin duduk di kelas 2 SMP gitu. Lihat cowok-cowok bening dikit mau gitu kan? Nah, lihat cowok dikit bening mau gitu. Itu kan mereka takut hatinya. Pernah nggak kalau ketika nyebut tentang agama itu kedap-kedap hatinya? Pernah nggak nyebut tentang Allah hatinya apa? Deg-degan cinta, rindu untuk bertemu dengan Allah. Bukan, saya rasa jarang ya. Tapi kalau tentang si fulana, deg-degan hati kan. Nah ini jadi itu kita anak saya, anak muda ini dilatih untuk apa? Dilatih untuk mengkristal hati. Untuk bagaimana belajar untuk menumbuhkan cinta. Dulu tuh kisah itu bagus, kita lihat pun awalnya. Saya lihat pun kalau kisah ini di
banyak dikritik ya Islam dan tidak dibenarkan. Tapi saya ingin ambil sampel misalnya. Dulu ada seorang bernama Rabi'atul Adawi. Itu orang Rabi'atul Adawi, perempuan cantik di kampung. Itu jadi bicara anak muda. Tapi Rabi'ah ini hatinya itu apa ya? Nggak level gitu. Cinta sama makhluk nggak level. Dia cinta sama siapa? Hanya sama Allah. Tiap malam sebut nama Allah, tiap hari sebut nama Allah. Ini cerita manusia, bukan cerita manusia. Rabi'atul Adawi. Sampai satu malam Rabi'atul Adawi itu keluar sama pembantunya. Ada anak muda yang ikut di belakang. Kenapa anak muda itu kayaknya udah nggak betah kalau keluar gitu. Rabi'atul Adawi itu kalau keluar, Rabi'ah keluar. Pokoknya itu apa istilahnya? Kembang kampung dari kampung itu kalau keluar, itu orang tuh ribut di bawah itu. Karena dia saking cantiknya juga terkenal cantik anaknya si pula. Sama kayak di sini mungkin kan, namanya siapa itu? Anaknya Pak itu, wah, terus kejar sama anak muda itu. Sama orang itu siapa itu? Ditanya sama orangnya. Banyak laki-laki. Laki-laki cuma tanya, ngapain ngikutin kita? Kita ada laki-laki itu. Kamu ngapain ngikutin kita? Aku ingin menyatakan cinta kepada orang itu. Temannya ketawa. Kamu kira kamu baru sendiri yang menyatakan cinta? Itu baru banyak menyatakan cinta. Kamu pulang aja. Akhirnya kembali kalau dia ditanya, dikasih tahu kenapa kalian muda ikutin saya? Dia katanya mau sama kamu gitu. Dia mau sama kamu. Dia masa kita sekarang ini seperti kamu katanya dia mau sama kamu. Coba tanya sama dia. Kenapa dia mau sama saya? Begitu? Iya, coba tanya dulu. Iya. Kamu kenapa mau sama dia? Karena waktu itu pernah saya lihat matanya. Dan matanya itu terlalu cantik. Makanya saya ingin mempersempit dia. Dia pada tanya nggak sih tahu? Rabi'ah katanya dia suka sama matanya. Oh, dia suka mata saya. Iya. Akhirnya dia pulang, suruh dia pulang. Akhirnya dia pulang. Nanti kamu akan dapat jawaban dari Rabi'ah. Silakan kamu pulang. Akhirnya Rabi'ah juga pulang. Ini kira-kira kalau anak muda sekarang ini ditembak sama cowok. Nah, gimana tuh suka cewek? Oh, bahasa sama kan? Nah, kadang mukanya merah, ya kan? Larinya jadinya kayak lari kelinci, ya kan? Karena saking senangnya gitu. Di apa sama cowok laki-laki. Rabi'ah ada yang dia sampai di rumah, dia sholat, dia sebut nama Allah. Tengah malam, dicongkel kedua mata, kemudian dibungkus. Ini kisah zaman dulu, ini bukan kisah kita. Dicongkel matanya, dibungkus. Dia bilang sama temannya, ini kamu antar surat. Ini kamu antar surat. Kasih tahu dia dari rumah. Berarti. Sampai di sana laki-laki itu datang terkandung. Wah, Rabi'ah bilang apa ini? Kayaknya dia balas cinta saya. Kalau tadi saya bilang I love you, kalau dia sekarang apa? I love you. Tuh, kan gitu. Nah, kalau anak muda mengaku gitu. Nah, begitu dia buka, di situ ada dua mata, surat Allah. Karena kamu ingin mata saya, ambil mata saya. Dan jangan pernah ganggu jiwa saya, karena jiwa ini hanya milik saya. Itu pernah dulu orang hidup seperti itu. Jiwa dan jantungnya itu gak diberikan kecuali untuk anak muda sekarang apa gitu. Nah, kita memiliki harapan besar di punggung mereka itu. Tapi gimana kalau tidak belajar untuk apa? Tidak belajar untuk mengkristal hati untuk belajar mencintai siapa? Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Usama bin Zaid. Siapa pertama?
Usamah bin Zaid menjadi pimpinan perang dan ikut peperangan, itu umurnya berapa? Dia berapa Usamah bin Zaid ikut perang? Itu 16 18 kejadian. Berapa? 16 tahun. 16 tahun itu berapa mas? SD sedang, kalau SD kelas 6 12. SMA kelas 1. SMA kelas 1 ngapain ya? Itu tuh. Apa namanya? Nunggu truk di pinggir jalan. Ya, itu saya kata kalau pulang itu. Apa itu namanya? Ya apa namanya itu? Nge-BM. Ngapain coba itu? Apalagi tidak bisa dia pakai peci, sama. Itu janganlah kalian begitu ya. Apalagi saya lihat banyak kejadian-kejadian itu ditabrak, meninggal di tempat. Nge-BM itu jadi fashion sekarang. Bukan karena memang dia butuh untuk diantar rumahnya, bukan. Kalau dulu memang ada nge-BM. Di zaman-zaman kita itu, anak-anak muda dulu, zaman kita nih, 90, 80 itu nge-BM itu ada. Ya, kita apalagi di rumah gitu. Bang, bulan bang. Gitu. Ada uang, nggak ada merokok. Itu nge-BM dulu, nge-BM dulu buat diantar pulang. Sekarang tuh nggak jelas nge-BM-nya buat apa. Memang kumpul sama temannya di pinggir jalan, setok tuh, busuk di setok sama dia. Ada lagi saya lihat apa ya? Bis. Anak-anak kecil dikasih HP sama orang tua. Itu untuk video bis, teroris. Itu aja nggak tahu puasa buat apa gitu. Sholatnya juga gimana dan ibadah ngaji juga gimana. Tolonglah anak-anak. Coba berpikir jernih untuk apa? Untuk kembali berpikir dengan apa? Bahwa kalian itu akan tua nanti. Kalian itu akan apa? Akan tua. Kalau begini terus, bagaimana kita bisa mengharapkan berani menitipkan anak-anak perempuan kita sama kalian? Iya kan? Jadi kita punya anak perempuan nih, menitip sama kalian, nikahin anak saya. Kalau dulu kan, kalau sahabat itu gak jauh-jauh dulu nyari menantu itu. Lihat ada anak, wah ini cakep. Sholat jamaah 5 waktu, terus hadir, gak pernah apa. Mas, ada anak perempuan, nikah gak? Nikah. Jadi, sekarang kalau kita lihat, dari kirinya juga menong, kanan juga menong. Apalagi bawahnya juga nggak jelas jalannya gimana. Ada laki-laki juga jalannya nggak begitu. Ikut-ikut cara-cara jalannya orang Korea. Yang langkah-langkahnya pendek-pendek. Celananya juga celananya apa sampai paha kelihatan. Enggak. Oh, sana enggak perempuan tetap bisa mana cara celananya. Kadang celana tetap sampai apa-apanya kelihatan. Laki-laki juga begitu. Kita lihat laki cewek. Gimana kita akan mau nanti tanam untuk menitipkan anak perempuan kita sama kita? Jadi akhirnya semakin sulit aja sekarang ya, benar? Yang mau kerja keras. Itu Usamah bin Zaid dia adalah wazawati wa aslama qiyadan jaysh wa kana sibul azab kasib 10 sana wa fil jaysh kibar sahabat. Itu 16 tahun, itu sudah menjadi pimpinan perang Usamah bin Zaid. 16 tahun. Itulah yang saya sebut, 16 tahun yang sudah pegang pedang, sudah pegang bendera. Ini sekarang 16 tahun, pegang apa? Ya, nggak jauh-jauh TikTok lagi. Apalagi aplikasi lain kan TikTok. Pokoknya itu kalau kita lihat di sekarang, HP anak-anak, nggak jauh-jauh. HP joget-joget semua ini. Instagram. Dan memang itu salah satu tujuan, itu program semua sebenarnya. Kalau anak-anak saya paham, itu program semua dari program-program musuh-musuh Islam. Karena memang mereka juga punya misi begini di sini. Kalau orang tuanya nggak bisa kita tepuk, pada tidak siapa? Anak mudanya akan apa? Tua nanti. Makanya nanti jadi sunatullah memang bahwa sampai nanti Dajjal dulu, sampai Dajjal itu keluar, itu memang posisi atau kondisi Islam itu sudah sedemikian rupa. Sudah sedemikian. Bahkan nanti sampai ada suatu masa nanti akan tidak tinggal Al-Quran itu kucur kertasnya. Sebagian orang mengatakan dia tinggal di kertasnya. Al-Quran kalau Allah itu akan dinaikkan.
Jadi tidak tinggal pusaka kertas. Kalau sekarang kan ada ayat yang kita baca, itu nanti akan kosong, dinaikkan oleh Allah. Tinggal nanti ujian. Dan memang ya secara sunatullah, orang baik dan orang yang akan berpegang teguh itu akan lebih menyusut, lebih sedikit daripada orang yang buruk. Orang buruk itu intir terus main. Dan itulah contohnya hari kiamat. Nah sekarang, apakah Anda akan bergabung dengan kelompok yang kecil itu, atau Anda yang bergabung dengan kelompok yang besar? Dan kelompok besar itu siapa mereka? Itu orang-orang ahli jahat yang menentang Allah dan Rasul. Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala kunna namshu ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syabab. Kita itu mulai berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kami muda-muda. Bagaimana Rasulullah itu berharap menaruh harapan di punggung saya anakku? Namun makanya yang harus urus dakwah, yang harus ikut di grup urus ceramah sekarang udah. Dan jangan anggap itu sebagai anak-anak saya, jangan anggap itu sebagai hanya sebagai disuruh gitu, bukan. Tapi itu cara mendidik, menempah itu. Karena jiwa itu kadang perlu paksa untuk mau dulu jiwa itu. Dulu kami itu kalau ngaji, anak-anak saya dulu kalau kita guru-guru kita di zaman tua itu kalau kita mau ngaji, itu dites dulu, jiwa kita dites. Jadi kita tuh nggak langsung diajarin belajar tuh sama guru. Mbak mau ngaji nggak? Ya. Nggak langsung diajarin sama baru. Itu gimana? Dites dulu anak muda ini. Serius nggak mau ngaji? Kalau kita dulu ditesnya selama sekian bulan, 2 bulan, itu pekerjaan kita cuma satu, ngisi bak airnya dulu. Jadi setiap datang haji ngambil air, isi bak air dulu, setelah selesai pulang. Kalau sekarang anak muda disuruh kayak gitu, ibu ngapain? Ya kan? Ini apa namanya? Nyuruh kita jadi apa? Jadi budak. Kan itu kan masalah sekarang. Dites kita dulu, jiwa kita itu mau nggak untuk bersekutu. Begitu dilihat sama guru, baik di dalam ilmu kita, baru kita diajarkan alif, ba, ta, sa, jim itu baru kita diajar. Kalau sekarang ada uang diajar, ada uang digaji diajar, itu kalau sekarang. Kalau nggak diajar, makanya kemarin di pesantren itu, karena kita di pesantren itu masih apa? Gedungnya itu masih lama. Kalau dulu kita itu mau begitu, kita punya pondok itu pintunya itu, tahu pintunya di atas, kalau orang punya Excel. Kalau sekarang anak sekolah yang dicari pintunya bagus atau tidak, pondoknya bagus atau tidak. Kalau dulu orang tua kita itu sengaja kita dicari pondok yang rusak. Karena di situ kita akan ditempa apa namanya batin jiwa kita itu akan apa kita. Tapi ini mereka yang tadi Imam Mas'ud radhiyallahu ta'ala kami ikut berperang bersama Nabi itu usia apa? Kami sama-sama. Ibnu Umar bercerita, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Allahu yawma Uhud wa huwa 14 فلم يجزه وعرضه يوم الخندق وهو 15 سنة فأجاز. Ibnu Umar itu dibawa sama ayahnya siapa? Ibnu Umar, anak siapa Ibnu Umar? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu sudah dibawa anaknya untuk diikutkan daftar perang. Tapi yang rencana sekarang kan nggak ada perang di Indonesia. Jadi paling nggak itu daftar jadi tim apa? Kaji. Pak, saya aja Pak. Gitu loh Pak, muda itu. Saya ngurus masih. Ya Bapak keluar aja, gitu ya. Nah, kebijakan sudah keluar. Bimbing kita Pak. Nah, saya ngurus, saya bikin jadwal. Gitu. Saya hubungi Ustaz. Itu saya senang gitu. Ini saya dihubungi. Assalamualaikum Ustaz. Udah pasti tua udah ini. Tapi kalau
Ustaz, sehat? Wis, cakep nih, anak muda nih kalian. Kalau nanti kita habis khutbah, dia mendengar itu, nah Ustaz, tadi khutbah itu maksudnya bagaimana? Cakep itu, coba hubungkan dari apa ya, dari respect sama agama itu. Jangan terus tentang soal apa, tentang soal kelezatan, tentang soal kenyamanan, tentang soal tampak diri. Karena nanti itu masalahnya. Kalian itu akan tua, kalian akan jadi ayah, kalian akan jadi apa? Suami. Jadi kadang-kadang ya, makanya sekarang coba lihat anak-anak dalam sekarang ini. Nikah, lebih banyak curhat suaminya daripada siapa? Istri. Saya ulang, lebih banyak curhat suaminya daripada siapa? Dikit-dikit nanti nanya, dikit-dikit ya, kan hanya boleh Ustaz. Iya, tapi kalau suami nanya terus, itu suami nggak punya prinsip namanya. Nggak punya prinsip. Laki-laki itu berprinsip, berani untuk menjelaskan apa yang harus dia lakukan bersama. Selama itu dalam koridor boleh. Dan nanti dikit nanya sama orang tua, dikit nanya sama orang tua. Nanti balik lagi nanya sama orang tua. Orang tua dia tanya, sebenarnya kamu cari aja deh. Itu jadinya kan? Iya, masalahnya orang nanya. Ini kata Imam Radhiyallahu Ta'ala. Itu kami dulu didaftar untuk ikut perang. Usia kami itu 14 tahun. Kalau 14 tahun berarti usia berapa ini? Kelas SMP. SMP apa? SMP. Sampai ngapain? Jangan SMP kayaknya. SMP ya? SMP. Kelas berapa? Kelas? Nah, ini gimana? Kelas 3. Cakep. Di mana sekolah? SMP? Al-Allah. Nah, Al-Allah itu saya sudah kebayang. Taman dari teman-teman Syur. Jangan sampai nanti anak-anaknya taman dari teman-teman neraka. Iya kan? Jadi harus menyesuaikan bahwa Allah taman dari teman-teman Syur. Berarti di sini pemuda-pemuda. Kamu pun cakep gitu. Ini sekarang anak muda nggak jauh-jauh. Ya kayak tadi saya katakan. Apalagi saya sering lihat di pinggir jalan, naik motor bertiga, berempat, ngapain coba. Dan yang paling dapat itu orang tua tuh yang ngasih apa mau motor. Disuruh anak pergi. Nanti akan bocah tanpa orang di sini. Itu saya kalau pakai motornya zigzag. Di sini ada lapan unggal, nggak tahu nih kan? Jangan ada di sini ya. Saya doain itu. Ini saya lapan unggal di pulang aja. Zigzag. Pakai ini apa ini? Kenapa begini? Itu kalau saya doa, ya Allah berangkat-berangkatnya sana. Ya orang kalau kesel bisa jadi kan? Bisa jadi anak-anak yang tabrakan jadi sekitar itu. Karena mungkin kadang orang kesel, akhirnya doa orang. Dan ingat doa orang terzalim itu apa nih? Nah itu anak-anak harus paham gitu. Jangan bikin orang kesel di mana nih? Di jalan. Takut. Nah nanti orang bilang apa? Oh udah kita di depan. Akhirnya malaikat lewat mungkin amin. Kita sedang malaikat. Ya udah akhirnya di mana nih? Kita apa begini jangan. Pokoknya insya Allah anak itu kalau baik nanti dan bisa itu orang tua. Coba lihat anak-anak sudah di masjid. Rajin juga. Mudah-mudahan dia sama susah. Padahal dia bukan anak kita. Tapi karena kita melihat itu bagikan apa? Bagikan tunjuk lagi. Jadi kita melihat anak muda ini. 14 tahun. Allah. Dan itu ditolak sama Nabi. Karena masih kecil, terlalu kecil. Akhirnya enggak patah semangat saya. Ibnu, kita balik lagi daftar. Usia berapa? 15 tahun. Bahkan sampai dulu kamu saya pernah cerita kalau sebelum bagi kajian kita di sini. Yang tua, dan orang tua juga kalau terlalu tua tidak boleh ikut. Nah, disemir janggutnya supaya kelihatan muda. Anak muda karena mungkin kalau terlalu kecil dia tidak boleh ikut apa? Perang. Ditua-tuain janggut supaya kelihatan apa? Supaya boleh ikut perang. Ya, kalau sekarang udah tahu mana kan contohnya kan? Ya udah gitulah pokoknya. 15 tahun, 15 tahun. Amir ibn Sa'ad dari bapaknya dibawa oleh ayahnya untuk didaftar untuk perang. Baik, Umair bin Abi Waqqas di perang Badar. Umair bin Abi Waqqas dianggap terlalu kecil.
Karena Rasulullah SAW dia orang tuanya, ya Rasulullah, anak saya hibahkan untuk perang. Nyawanya saya hibahkan untuk agama Islam. Gitu loh orang tua. Yang kadang-kadang dia terlalu apa yang orang tua. Sampai kemarin itu viral. Orang Romo nggak salah, orang Bima itu nggak salah. Hanya karena gurunya diingatkan dia sholat. Kenapa polisi? Yang diproses guru yang dulu sholat. Dulu anak saya ini saksi mata, saya dulu kita mondok. Tahu dulu kalau kita melanggar aturan, tahu kabel listrik yang tebal dipilih kabel itu kayak rambut anak dikuncir, pernah ya rambut dikuncir seperti itu. Kita ada malam tahkim, setiap malam Ahad itu akan ada pembacaan seluruh kesalahan. Sultan nggak membersihkan, nggak ikut bersih di maju naik itu kabel, buka celana dibuka. Oh kabel itu begitu sampai di pondok itu dari merah menuju apa? Merah jadi apa? Hitam jadi apa? Jadi basah, jadi luka jadi luka, ya lama sembuhnya. Tapi pernah kami lapor orang tua itu salah kami. Kita yang bertanggung jawab untuk bagaimana menyelesaikan masalah ini. Coba anda masalah. Sok jangan pada enten bawa celurit di pinggir jalan, nggak ada. Dicolek dikit juga nggak. Orang siapa? Orang dulu. Pertama enten seperti alat jamuan, bawa celurit, ngibas sana, ngibas sini. Kadang-kadang orang tua ojek segala macam ditantang-tantangin. Begitu diturunin, dibentak dikit, nangis. Kenapa siapa? Ya Allah, ada apa dengan anak muda kita semua sekarang? Mental apa? Mental kita bukan timpilan itu lupuk. Itu kaki itu nih. Kalau anak buka dari paha, masih ada bekasnya. Sampai sekarang. Cuma saya bilang apa? Ya Allah, bekas inilah yang selalu kita lihat untuk menjadi apa? Setelah kita dipukul sama guru itu berdoa, ya Allah, semoga anak ini untuk bisa baca kitab. Enggak paham saya kenapa guru baca berdoa kayak begitu. Ya. Karena kita paham bahwasanya memang ilmu itu di mana? Kalau kamu sudah ngerti, semoga kamu bisa baca kitab. Itu adalah ilmu. Saya berpikir itu. Kalau hasil guru saya sudah nggak pernah berdoa begini. Semoga nanti anak ini bisa sukses doktor atau apa, nggak pernah. Dia cuma satu doa. Ya Allah, jadikan anak ini bisa baca kitab. Kita banyak problem. Nah ini usia berapa? Usia? Umar itu begitu ditolak sama Nabi itu perang. Ngapain? Nangis. Nangis jadi ya Rasulullah, kenapa saya nggak boleh ikut perang? Kalau sekarang pasti senang kan? Wah, alhamdulillah. Nggak boleh ikut perang. Kalau dulu nangis jadi ikut perang. Fa'ajazahu karena saking nangisnya, karena sudah stres nangisnya, dia boleh nggak sama siapa? Rasulullah dia ikut perang, nggak siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia dengan bangga untuk apa? Untuk mengikat dari sarung pedangnya di belakang. Dengan bangganya dia mengikat menggantung dari apa? Dari sarung panahnya di belakang. Gagah dengan lagi itu. Jadi sekarang bangga, nggak tahu apa yang dibakar. Cukuran sini habis, kemudian depannya sini, ini lagi masuk sekolah. Ya Allah, itu dulu aku udah bangga lagi dulu. Bawa sarung pedang straight. Tuh, ayo siapa yang berani? Mana aku jalan? Nih, harap saya. Tuh dulu. Sekarang anak muda sama sekarang, rambut sebenarnya lagi. Nah, jawab, terus pikiran ini paling ganteng sedunia, anak-anak saya. Karena menurut kita seperti itu ganteng, cuma padahal orang melihat itu ilfil padahal. Ya, udah wajah pas-pasan, belagu pula. Gitu. Jadi mau bener aja. Gua ganteng. Ya, ilfil itu. Kadang-kadang apalagi mungkin intinya perempuan itu suka laki-laki bersih, suka laki-laki rapi, suka laki-laki yang pintar, suka laki-laki yang aktif tuh. Makanya kalau kita juga laki-laki yang aktif banyak yang mau.
Kalau yang aktif itu jadi pengurus masjid, pengurus kajian, ditandai itu sampai ada orang bilang, ya saya pengen nikah nanti sama itu. Kata saya, itu namanya orang punya rekam jejak bagus, Tapi masalahnya sekarang sama-sama sedek nih, laki-laki sama perempuan. Ya, saya lagi itu apa artinya? Iya. Sama-sama seperti itu kondisi orang perempuan itu kan sedikit saya pernah waktu itu dulu makanya kalau ustaz keluar itu cari materi ceramah nah ini juga materi ceramah dulu saya lagi di Miswin sini. Saya sengaja beli. Saya duduk di sini. Ini mungkin anak-anak udah dibuat atau di kota makan misue gitu kan. Tidak apa-apa. Kita lagi nyari apa? Kita lagi cari materi ceramah. Di situ ada anak-anak udah cewek kan, 3 orang. Perbicaraannya itu udah kayak pembicaraan apa? Ibu, mak, gitu. Ngomong gitu. Dia dia cerita, kamu bawa uang berapa? Padahal aku masih tulisnya dia masih tidak selesai. Hanya untuk hal-hal seperti ini. Jadi anak muda harus paham, harus paham. Sampai apa kata beliau? Walaupun syahid bukan, wala fi wajhi sya'ratan wa qidatan sa'u'ati. Aku di perang Badar itu, aku itu sampai belum punya bulu belum punya bulu itu dalam arti apa? Masih muda. Kan kalau ada bulu jemput gitu, enak gitu, ada yang pegang-pegang sambil nunggu musuh, ya enggak? Kalau anak muda nggak ada bulu, apa yang pegang juga? Yang paling pegang ini main ini kan? Kalau kita ada bulu enak kalau orang tua ada yang kita main cabut. Dulu anak muda sampai dia nggak punya bulu, untuk apa? Untuk itu sudah itu apa? Anak muda mulai tumbuh bulu usia berapa? Usia berapa? Kayak campur nih. Tapi tak paham saya sekarang. Anak-anak SMA ini cepat banget kumisnya. Kumis tak boleh tuh. Iya. Saya lihat ini anaknya lihat SMA gitu. Kalau dulu kita SMA tuh belum cukup kumis kan. Sekarang kumisnya ditunggu-tunggu gitu. Ditebal-tebal gitu. Dan uniknya cewek zaman sekarang itu suka laki-laki tuh antum ketawa kan? Bahkan dia nggak mau tuh cowok kalau cowoknya nggak punya yang kayak gini punya kumisnya, tapi nggak berjemur. Kalau jemur nggak suka ya. Anak SMP itu udah punya kumis tuh, tajam-tajam nih kumisnya. Sampai kemana kumisnya? Itu saya lihat apaan nih biasanya. Sampai kalian kumisnya itu dibiarin panjang sampai mau dimakanin kumisnya sampai mana? Sampai bibir, pernah lihat kan? Iya, antum ketawa lagi. Ya kan begitu kan bisa lihat sampai dimakanin itu kumisnya di sini. Ya Allah, dulu orang belum punya bulu masih kecil itu sudah itu dapat. Baik. Yang berapa ini? Masih banyak cerita ini ya. Masih banyak cerita ya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu جمعت القرآن فقرأته كله في ليلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أخشى أن يكون عليك زمان وأنت من لا تقرأه في شهر فقلت دعني أستمتع من قوتي وشبابي قال فأقرأه في 10 قلت دعني أستمتع من قوتي وشبابي قال فأقرأه في 7 قلت دعني أستمتع من قوتي وشبابي فأعلم. Dari umur 7 tahun, ya umur 7 tahun, menghafal Quran, membaca Al-Quran. Umur 7 tahun, 5 tahun itu biasa dulu orang hafal Quran. Sekarang nama kita umur 7 tahun, berapa? SD kelas 1. Ada SD kelas 1 hafal yang juz.
Kita anak kita hafal surat An-Naba saja syukurnya Masya Allah ya. Iya. Hafal surat An-Naba saja sudah syukurnya Masya Allah. Fudail bin Iyad kana syaban min khairat asy-syabab. Qala anhu Zahabi min kibar al-awliya kana qanitan lillah khashi'an rabbaniyan kabir asy-sya'n. Fudail bin Iyad semasa mudanya kata Imam Zahabi masuk menjadi apa? Masuk menjadi tokoh-tokoh para wali. Pemuda yang apa? Pemuda yang qanit, yang rajin ibadah, khasyik, orang yang khusyuk, rabbaniyah. Langkahnya itu langkah-langkah ketuhanan. Artinya apa? Langkahnya itu langkahnya itu langkah-langkah ketuhanan dalam hati. Semua terprogram dengan apa? Dengan baik. Kabirus sya'an, memiliki perkara yang besar, cita-cita yang besar. Baik. Wa Ibnu Dunya Fudail bin Iyad qala baka alayya ibni faqultu ya bunayya ma yubki akhafu anna tajma'na al-qiyamah. Fudail bin Iyad beliau berkata, menangis kepadaku anakku. Dan aku nanya, wahai anakku, apa yang menyebabkan engkau menangis? Apa yang menyebabkan engkau menangis? Aku takut untuk kita tidak dikumpulkan di hari kiamat. Ini ucapan anak seorang sama ayahmu. Jadi aku menangis itu ayah dengan saat nanti kita berpisah, ya. Jadi dengan ini anak sama ayah itu akan jalan bareng-bareng untuk bagaimana menciptakan tempat seperti ini sebagai tempat berkumpul kelak ya. Hari di mana juga ayah akan berpisah dari anak, saudara akan pisah dari saudara, istri akan pisah dari suami. Jadi orang ayah dari orang tuanya akan menyelamatkan dirinya sendiri, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Itu mereka akan berkumpul, duduk di sofa, duduk di tempat, duduk bersama. Di mana? Di surga. Begitu loh anak-anak ayah kita ingin nanti di surga. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala bercerita, anna Abu Hanifah kana yusalli bil-lail wa yaqra'u al-Qur'ana fi kulli lail wa yabki hatta yarhama jiranuhu wa qad makat 40 sana subha wudu al-'isha wa khatama al-Qur'ana fi al-mawdi' alladhi tufiya fi 70,000 marrah. Allahu Akbar. Abu Hanifah dari masa mudanya, bagi kalian yang anak saya, beliau baca Quran tiap malam, menangis setiap malam, sampai tetangga itu kasihan sama saya, Pak Abu Hanifah. Mungkin orang bilang dia Abu Hanifah ini kapan menikmati masa muda? Kalau sekarang kita bilang apa? Nikmati dari dulu masa muda. Dia nggak tahu nanti mudanya mati itu bagaimana kan? Nikmat. Main kereta motor mungkin di sana, perempatan dengan yang dah meninggal di tempat. Padahal usia dihisap dia pulang. Allah sholat nggak pernah, puasa nggak pernah. Disuruh puasa sama puasa di belakang rumah dirusak puasanya. Apa mau dibawa pulang kalau begitu? Nggak takut gitu ketemu sama Allah dalam kondisi seperti itu. Dan masalah nyawa, masalah hidup kan ada yang bisa Allah masalahnya. Tapi anak-anak saya itu beliau apa? Baca Quran setiap malam, nanti setiap malam, sampai tanya dengan apa? Kasihan. Mungkin dia bilang di Abu Hanifah, ya Allah masalah mudanya. Kasihan, nggak menikmati masa muda. Beliau tinggal atau beliau selama 40 tahun itu sholat subuh dengan wudhu apa? Isya. Selama 40 tahun. Dari 0 sampai 40 tahun itu beliau sholat subuh dengan apa? Wudhu Isya. Artinya Abu Hanifah malam-malam hari di mana? Anak sekarang di mana? Kafe-kafe? Bentar-bentar. Kafe? Di kafe? Apa cekak ketawa. Pulang jam berapa? Jam 12 malam. Pulang malam-malam pulang. Marah sama bapaknya, marah sama ibu. Nanti kucing pintu. Jam 3 bangun langsung? Enggak, lewat. Bangun jam berapa? Ya, jam 4. Masuk boleh jam 4. Kadang-kadang udah lewat jam 4 masuk malamnya. Jam 7, jam 8 berubah. Beliau 40 tahun
dari 0 sampai 40 tahun. 0 itu maksudnya apa? Bukan bayi maksudnya ya. Tapi 40 tahun ini dari masa muda sampai umur berapa? 40 tahun itu beliau sholat subuh dengan apa? Wudhu. Dan beliau wafat Imam Abu Hanifah rahimahullah. Dan beliau telah menyelesaikan khatam berapa kali Al-Quran? Berapa kali? 10.000 marah. Tahu 10.000? 10 berapa? 10. Kalau isyurun 20. Kalau 10 berapa 10? 1 berapa? 7. Kalau 10 70. Alaf itu alaf berapa? Alfun 1000 berarti 70.000 kali. Khatam apa? Ya. Ini siapa? Abu. Bisa orang hafal, bisa orang khatam 1000 kali, bisa. Asalkan Allah berikan dia keberkahan waktu. Masalahnya kehilangan keberkahan waktu. Usia panjang, tapi kebaikannya sedikit. Orang dulu usia pendek, tapi kebaikannya apa? Nah, coba lihat Imam Nawawi rahimahullah. Karangan kitab Imam Nawawi itu kalau kita ukur dengan usianya 30 tahun itu nggak bisa, nggak pas, nggak cukup itu untuk nulis kitab saya Imam Nawawi. Bahkan kita saja ada orang bahas kitab Arba'in An-Nawawiyah. Itu dari usia sekian sampai meninggal di mana? Bahas Arba'in. Padahal Imam Nawawi kitabnya sudah sekian banyak kitabnya, tapi meninggal usia berapa? Muda, 30 tahun. Imam Nawawi. Beliau itu nggak pernah tidur. Beliau itu kalau duduk, itu punggungnya itu nggak pernah merasakan bagaimana. Kalau kita habis nulis atau habis kerja, nyender. Betul. Imam Nawawi enggak. Beliau duduk dulu. Jadi beliau ngantuk. Cuma sebentar. Nulis kan. Capek dikit. Nulis kan. Maksa Ustaz. Maksa itu akhirnya maksa kalau beraya. Binasa kita ngomong. Itu gambaran-gambaran orang zaman selanjutnya. Nah, sudah jam berapa? Ini mungkin yang bisa masak dari bahasan kita di pagi hari ini untuk apa? Untuk kita bahas terkait dengan tentang kepemudahan antara pemuda zaman dulu dan antara pemuda zaman sekarang. Ini kalau kita cerita banyak ceritanya ya tentang apa? Di zaman salafus saleh. Malik bin Huwairis أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متخالفون فأقمنا عنده 20 يوما وليلة. Ibnu Huwairis itu cerita, kami datang ke rumah Nabi untuk belajar selama berapa malam? 20 malam. Sudah mau mendekati berapa? 1 bulan. 20 malam kita belajar. Siangnya, malamnya belajar, siangnya malam belajar. Sama siapa? Rasulullah. Apalagi khususnya Rasulullah itu memiliki perhatian besar pada siapa? Anak muda. Ada nggak sekarang anak muda yang Ustaz Nabi yang belajar sekarang? Ajaran anak sampai bisa. Jadi itu ya, tapi itu tadi ya kadang-kadang semangatnya kadang-kadang hilang sebenarnya. Jadi 20 hari 20 malam. Ya. Kami temani Rasulullah. Kami terus bersama Rasulullah. Kami belajar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tinggalkan keluarganya, jauh dari keluarganya. Lalu setelah itu apa kata Syekh? Irji'u ila ahlikum fa'aqimu fihi ma'alluhu wa quluhum wa dhakara asya'a fadhuha aw la afadhu wa sallu kama ra'aytumuni usalli fa idza hadaratus salatu fa'adzinu ma'akum wa yaqumu ma'akum. Sekarang kalian sudah belajar, pulang kata Rasulullah. Pulang, kemudian apa? Tegakkan di tengah-tengah mereka agama. Kemudian ajarkan mereka agama. Perintah mereka untuk apa? Untuk salat. Sallu kama ra'aytumuni usalli.